channel saya ya, Oji Arif ya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang permasalahan yang dihadapi oleh burung cicak hijau ya. Oke, sebelum saya membahasnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, kembali ke permasalahan tentang permasalahan cicak hijau ya. Mungkin yang banyak rekan-rekan pemain cicak hijau ya, termasuk saya sendiri ya, permasalahan cicak hijau yang sering dihadapin ya, itu biasanya ya bidis, ngupluk, angkat kaki, ataupun dia birahi, ataupun diam ya. Mungkin kalau cicak hijau rumahan itu ya nggak ada masalah ya. Kalau yang buat gantangan pasti ya pasti akan yang dihadapin ya seperti yang tadi saya omongin ya, itu pasti ada ya. Ini akan saya sharing ya, ini pengalaman saya ya, siapa tahu ada yang mau coba ataupun ya punya cara sendiri lah, soalnya kan biasanya beda-beda ya caranya ya. Mungkin kalau dari sharing atau pengalaman kan juga bisa buat masukan lah, tahu ya pengen mencoba, karena kan nggak ada ya ibaratnya kita punya penyakit tuh bisa langsung sembuh lah, kayak minum obat kan nggak pasti ibaratnya langsung sembuh, pasti kan ada tahap-tahapnya lah. Oke, kembali ke permasalahan. Mungkin cicak hijau kalau didis ya, ini ya, ini buat saya pribadi itu juga masih susah ya mengatasi cicak hijau didis ya, karena ini cicak hijau saya ini juga sekarang dia ya ini kurangnya kan ya, buruknya sekarang ya didisnya tambah parah ya. Ya ini juga buat ibaratnya apa ya, tantangan buat saya lah, gimana caranya. Nah ini kalau setahu saya atau seperawatan saya, kalau menghadapi cicak hijau yang didis ya, biasanya saya lakuin itu ya, kalau harian ya pasti ya saya bikin dia mandi tiap hari ya, pokoknya ibaratnya dia buatin jemurnya baru mandi enakin kan, udah masukin lagi ke rumah, itu harian. Cuma kalau pas mau gantang itu biasanya itu saya itu ya usahain itu burung harus mandi. Kalau nggak mandi itu, kalau buat saya itu ya itu ntar efeknya di gantangan malah didis. Walaupun ibaratnya dia ya, didis ya, walaupun udah mandi di rumah, pas di kandang dia didis ya ada juga kadang-kadang. Cuma yang paling utama sebenarnya sih kalau menurut saya itu ya, kalau misalkan bulunya dia udah rapi atau ya pokoknya dia kondisinya burungnya sehat, yang pasti itu pasti ya settingan lah ya, rambutnya itu kalau udah pas seharusnya itu jadi burung nggak didis. Pokoknya intinya harus bulunya itu ya nggak ada yang lagi nunggu, ataupun yang ada yang ibaratnya ambrol lah. Ambrol itu ya mungkin udah berapa hari lah, kalau baru sih kalau buat saya itu sih biasanya mah nggak masalah ya. Cuma kalau yang udah berapa hari itu pasti ada efeknya lah. Pokoknya kalau mau gantang itu ya
intinya harus lihat kondisi burungnya lah. Kalau emang dia burung yang ada kurangnya itu ya jadi apa mau di situ ya kita cek lah kondisi bulunya. Kalau mau gantang ya, siapa tahu ada bulu yang numbuh ataupun ya belum rapi bulunya ya, karena itu pasti bisa lah mengakibatkan ya, itu bidis lah. Oke, kalau masalah yang lain, kalau masalah angkat kaki ya, ini biasanya kalau angkat kaki itu kalau menurut pribadi saya ataupun pengalaman saya ya, biasanya itu ya pasti yang kalau yang pertama nih, kalau menurut saya itu kenyangan ataupun kondisi bulunya kurang sehat, ataupun kita ini otak-otak tangringan pas mau mepet bisa mau gantang lah. Kalau menurut saya itu juga berpengaruh ya pada kondisi burungnya ya, karena saya juga pernah pengalaman gitu ya, kita kasih tangringan yang asem lah, ibaratnya tangringan asem ya biasa aja, terus saya coba pakai tangringan yang amplas itu, ternyata burungnya itu nggak nyaman dan itu angkat kaki mulu. Nah itu mungkin salah satu ya pengalaman saya lah, coba tahu ya mungkin ada yang mengalami seperti itu ya, di gantang angkat kaki. Yaitu pengalaman saya yang saya hadapin, dan ternyata kalau kita mau otak-atik tangringan ya jangan mepet-mepet kalau mau gantang ya. Beda lah kalau ibaratnya ya kalau burung ruman lah, banyak kita ya kasih makan doang ya, nanti udah bunyi lah, ibaratnya nggak terlalu pusing lah mikirin settingannya lah di gantangan lah. Terus kalau masalah birai ya, ini birai itu kalau menurut saya itu efek dari ya EF-nya ya kebanyakan ya, pas mungkin F harian ataupun pas settingan di lomba ya. Nah itu yang harus kita hindari lah, karena itu ya dia bikin burung birai ya. Pokoknya kalau saya sendiri sih ya, kalau lihat karakter burung lah, emang ada ya, saya dulu juga pernah megang burung yang EF-nya itu tinggi ya, cuma tingginya itu pas kalau saya sendiri nyeting itu pas di gantangan ya. Jadi kalau harian ya saya rendahin lah, cuma 2 atau 3 lah hariannya. Cuma kalau di gantangan itu bisa nyampe ya, yang kayak gitu bisa nyampe 15 sampai 20 ya. Tapi kalau habis gantang itu biasanya pulang gantang itu saya usahain burung itu mandi ya, dia mau mandi sendiri ataupun kalau lo nggak mandi itu, kalau buat saya itu semprot ya biar suhu badannya itu rada turun ya, terus buahnya langsung diganti sama bubuk paya ya biar ya adem lah. Tuh menurut saya sih. Terus masalah yang lain itu mungkin diam itu ataupun loncat-loncat ya, ini kalau menurut pribadi saya itu biasanya itu kalau yang loncat-loncat itu ya kadang dia mungkin ya takut sama lawannya, ataupun dia EF-nya ketinggian ya, jadi dia nggak tenang gitu, ataupun burung itu ya belum ibaratnya layak dari gantang lah, mungkin dari kondisinya ataupun dia masih ibaratnya burungnya masih muda, kayaknya terlalu cepet lah di gantang ya. Biasanya kalau adaptasi kan biasanya banyak lah ya, kalau teman-teman itu ya main di pinggir lah ya, di gantang cuma di pinggir ya, kalau udah yakin baru lah
kita gantang lah. Banyak ya masalah ya cakucu ya, yang bener-bener susah itu kalau buat saya pribadi itu pas digantangan ya itu didis. Tapi didis itu kalau biasanya saya siasatin ya itu mandinya sama jemur ya kalau menurut saya, karena itu ya biar kondisi suhu badan dia itu selalu stabil lah. Nah di situ ya mungkin kalau di gantangan ya bisa juga karena ya area gantangannya itu panas, ataupun ya esnya ketinggian ya, sebagai kita ya ibaratnya jokinya ataupun perawatnya ya pasti ya harus paham lah sama burung yang kita pegang lah. Kecuali kalau kita baru coba-coba ya itu wajar lah, cuma kalau udah keseringan ya itu jangan maksa lah. Kalau pasti udah paham ya udah jangan dipaksain lah. Wah ntar jadi udah pasti itu biasanya naluri jokinya biasanya ataupun perawatnya itu kalau yang benar itu pasti dia paham sama burungnya. Mungkin itu pengalaman dari saya, sedikit pengalaman ya saya sharing, siapa tahu bisa membantu ya, ataupun ya mungkin para temannya juga punya cara tersendiri juga itu lebih bagus ya. Karena ya kalau menurut saya ya yakin sama diri sendiri ya, asal dia bener-bener nggak mainnya ibaratnya yang ekstrim ya, takutnya yang terlalu ekstrim itu kan ya bahaya lah buat burungnya. Pasti burungnya juga nggak terlalu stabil ya. Tapi kalau ibaratnya dia ya pahamin ataupun karakter burungnya ya pastilah ada hasilnya lah. Karena semuanya itu nggak ya, kalau main pisang itu nggak ada yang instannya. Jadi harus ada ya, kalau menurut saya ya sabarnya itu memang harus sabar sih. Nggak bisa kayak mungkin yang buru-buru factor ya, yang mungkin murah sama kanker ya. Kalau cak gitu ya benar-benar harus sabar, telaten, dan mungkin ya banyak menerima lah masukan dari yang ibaratnya udah pada ahli-ahlinya. Kayak mungkin kayak sendiri juga kalau banyak yang masukan ya saya ibaratnya ya apa ya buat ilmu saya juga yang bernambah juga ya. Kadang-kadang juga mereka sharing gitu ya tentang masalah cicak hijau ya udah kadang-kadang saya terapin juga. Pasti kalau yang udah biasa pasti ya tau lah. Yaitu pengalaman saya, semoga membantu, semoga ada manfaatnya, dan jangan lupa tetap ikutin channel saya ya. Siapa tahu ada yang mau ibaratnya ya belajar tentang cak hijau ya, ini saya share ya. Siapa tahu lah ada yang masih pemula ya, siapa tahu membantu lah dan bermanfaat. Mungkin demikian video dari saya, dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Jangan lupa seperti biasa subscribe, like, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.